Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu IKD, aplikasi IKD. Pasti teman-teman biasa mendengar apa sih itu aplikasi IKD. Di sini saya akan menjelaskannya sedikit. Eh, Aplikasi IKD ini atau disebut digital atau yang biasa disebut IKD adalah salah satu bentuk salah satu bentuk inovasi pemerintah di Indonesia dalam bidang administrasi kependudukan. IKD ini pada dasarnya merupakan versi digital dari kartu tanda kependudukan elektronik yang selama ini yang biasa kita kenal sebagai KTP. Jika sebelumnya identitas diri hanya berbentuk kartu fisik yang harus selalu dibawa, kini identitasnya tersebut biasa diakses melalui sebuah aplikasi, yaitu aplikasi IKD. Di sini kalian bisa membuka aplikasi IKD itu di HP. IKD ini dikelola secara resmi oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Artinya data yang terhadap di dalam IKD itu bukan data buatan aplikasi biasanya, melainkan data resmi negara yang bersumber langsung dari data nasional kependudukannya. Oleh karena itu, walaupun berbentuk digital, IKD ini tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui oleh pemerintah. Lahirnya IKD ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan efisien. Di era digital seperti sekarang, hampir semuanya aktivitas sudah dilakukan oleh secara online, mulai dari komunikasi, perbankan, kependidikan, hingga pelayanan pemerintah. Pemerintah ini kemudian menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut dengan menghadirkan IKD ini sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik. Sebelum adanya IKD ini, KTP fisik menjadi salah satunya identitas utama yang dimiliki masyarakat. Namun KTP fisik ini memiliki beberapa kelemahan, seperti mudah kehilangan, terus rusak atau tertinggal. Selain itu, KTP fisik juga berpotensi dipalsukan dengannya. Dengan adanya IKD ini, resiko-resiko tersebut dapat diminimalkan karena data tersimpan secara digital, dilindungi oleh sistem keamanan. Oke, di sini saya akan menjelaskan gimana cara membuat aplikasi video. Oke, teman-teman, mari kita lihat caranya gimana. Baik, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan gimana cara membuat KTP IKD digital. Di sini kalian lanjutkan saja, terus tuh lanjutin lagi, terus tuh kalian nengok nih ada tahap pendaftaran langkah-langkahnya. Isi data identitas, ambil foto. Kalau yang ketiga tuh pindahkan kode HAR. Terus tuh baru kalian lihat identitas kependudukan. Nah, di sini kalian akan lihat
ada itunya, tinggal pencet lanjutkan. Nah, di sini kalian akan lihat gimana cara membuat pendaftaran luring offline ya teman-teman. Nah di sini kan udah nih identitas pendudukan digital pendaftaran luring offline. Nah di sini kalian tulis NIK kalian jika kalian mempunyai KTP. Jika tidak punya, kalian harus bikin dulu. Terus baru tulis nama lengkap perempuan, jenis kelamin kalian, tempat lahir, baru tanggal lahir kalian, email kalian, baru nomor telepon kalian. Nah di sini baru kalian pencet proses. Di sini nanti kalian nengok ada tahap-tahap berikutnya ya teman-teman. Nah terus baru kalian kirim. Dah ini baru kalian di sini bisa menganu. Jika pembuatan aplikasi KD ini kalian sudah selesai, maka yang kalian lakukan itu adalah yang pertama, login dan aktivitaskan akun IKD. Pastikan aplikasi IKD-nya sudah aktif dan bisa dibuka menggunakan PIN atau biometrik sidik jari dan wajah. Cek data kependudukannya dan periksa apakah data seperti NIK, nama, alamat, dan tanggal lahir sudah benar. Yang kedua itu gunakan IKD untuk keperluan administrasi IKD. Bisa digunakan untuk layanan publik seperti perbankan, BPJS, pendidikan, bantuan sosial, dan keperluan administrasi yang lainnya. Yang ketiga, tetap simpan KTP fisik walaupun sudah punya KTP IKD. KTP fisik ini tetap disimpan sebagai cadangan. Yang keempat, jagalah keamanan akun Anda. Jangan membagikan PIN kode atau data pribadi kepada orang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Aplikasi KD ini merupakan inovasi pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses dan menggunakan data identitas diri secara digital IKD. IKD ini berfungsi sebagai bentuk digital dari KTP elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi resmi IKD di HP, sehingga masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada KTP fisik dalam berbagai keperluan administrasi. Kehadiran IKD ini menjadi langkah yang nyata pemerintah dalam menyesuaikan pelayanan publik dengan perkembangan teknologi digital. Penerapan IKD ini memberikan berbagai manfaat baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat, IKD ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan dalam pelayanan administrasi. Karena identitas dapat ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, IKD dilengkapi dengan sistem keamanan seperti PIN, verifikasi biometrik yang membantu menjaga
kerahasiaan data pribadi penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi identitas tidak hanya berfokus pada efisiensi, tapi juga pada perlindungan data dan privasi. Dari sisi pemerintah, IKD ini membantu meningkatkan akurasi dan integrasi data kependudukan secara nasional. Data yang tersimpan secara digital memudahkan proses verifikasi identitas, mempercepatkan pelayanan publik, serta mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. IKD ini juga berkontribusi dalam pengurangan penggunaan dokumen fisik, sehingga dapat menekan biaya administrasi dan mendukung konsep pemerintah yang ramah di lingkungan. Meskipun demikian, pelaksanaan IKD ini masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan akses teknologi, rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat, serta perlunya sosialisasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perannya aktif pemerintah ini, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Dukcapil, sangat dibutuhkan dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat agar pemanfaatnya IKD ini dapat berjalan secara optimal dan merata. Secara keseluruhannya, IKD ini KTP merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang modern, efektif, dan berbasis digital. Keberhasilan implementasi IKD ini tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan pengolahan yang baik dan dukungan semua pihaknya, IKD ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menjadi fondasi kuat bagi pengembangan identitas digital nasional di masa depan. Baik, itu saja yang saya dapat jelasin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.